Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita melanjutkan perjalanan kita melalui Injil Lukas dan kita masih pada Lukas bab 8. Kalau kita perhatikan Lukas bab 8 ini Yesus sedang mengajar para murid dan banyak orang menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan yang kita dengar pada pagi hari ini adalah tentang menjadi cahaya, menjadi pelita. Maksudnya apa, Romo? Ya, salah satu renungan yang bisa saya sampaikan tentang perumpamaan ini adalah tentang menjadi pelita iman, menjadi cahaya iman. Bahwa kita semua di sini sudah menerima iman. Dan iman ini, iman Katolik ini seperti cahaya. Cahaya, sinar itu tidak untuk disembunyikan. Cahaya itu tidak untuk dipadamkan. Tapi fungsi cahaya atau terang ini untuk menyinari dan menerangi. Jadi Yesus bilang kalau kita sudah dapat cahaya, cahaya iman jangan disembunyikan. Apalagi disembunyikan di kolong tempat tidur. Tapi ini harus menerangi seisi rumah, menerangi keluarga kita, menerangi komunitas kita, menerangi masyarakat kita. Dan kita tidak hanya menerangi, memberikan cahaya iman saat kondisi kita baik, saat kondisi kita sedang kondusif, tetapi juga di masa-masa sulit, bahkan di masa-masa persekusi. Dan hari ini kita belajar ya bagaimana menjadi pembawa cahaya iman dari para martir Korea, orang-orang Korea Katolik pada abad ke-18 dan 19 yang mengalami banyak persekusi. Jadi kalau mendengar kata Korea ya itu jangan hanya fokus pada K-popnya saja atau pada Korean dramanya saja ya, tapi juga fokus sama perkembangan iman Katolik di Korea yang luar biasa. Dan kalau kita belajar sejarah gereja Katolik di Korea ini sangat menarik. Kenapa? Karena berbeda dengan tempat-tempat lain di mana iman Katolik biasanya dimulai dengan para misionaris ya membawa iman atau menjadi pewarta iman di daerah tersebut. Iman Katolik di Korea itu unik karena dimulai oleh para awam. Ceritanya bagaimana? Jadi ada para pelajar, para sarjana ya, para orang-orang pandai cendekiawan yang menerima buku-buku tentang iman Katolik dari Cina ya. Dan mereka belajar bersama tentang iman Katolik. Dan akhirnya orang-orang cendekiawan ini, orang awam menyadari indahnya iman Katolik, kebenaran iman Katolik. Dan mereka ingin dibaptis. Akhirnya satu dari mereka pergi ke Cina ya, Beijing, dan dibaptis. Dan kemudian kembali ke Korea dan mulai membaptis teman-teman dan keluarganya. Ini awal mulanya. Tapi masalahnya iman Katolik, iman Kristiani ini berbeda dan bertentangan dengan kebudayaan Korea pada waktu itu yang sangat kuat paham Konfusianismenya.
Paham Konfusianisme itu seperti apa, Romo? Ya kalau secara sederhana saya boleh ajarkan adalah ini adalah paham yang mengajarkan menghormati orang tua dan menghormati raja lebih dari segalanya. Tentunya ini bertentangan dengan iman Katolik yang menghormati Tuhan di atas segalanya, menyembah Tuhan di atas segalanya. Sehingga Raja Korea tidak suka dengan hal seperti ini dan dimulailah persekusi. Tapi yang luar biasa, semakin dipersekusi, semakin disiksa, semakin dibunuh, banyak yang menjadi martir, justru iman mereka semakin bertumbuh. Semakin banyak yang menjadi Katolik. Ada beberapa tokoh seperti Andreas Kim Tae-gon yang kita rayakan hari ini, dia imam Korea pertama, ya. Dan salah satu yang kita rayakan juga adalah Paulus Chong Hasan, ya, Chong Hasang. Dia seorang awam dan katekis. Waktu dia ditangkap dan apa yang dia lakukan, dia menulis pembelaan iman Katolik. Dan dia mengajar hakim yang mengadili dia. Jadi bahkan momen paling sulit pun dia pakai untuk mengajar iman Katolik. Sang hakim bilang, apa yang kamu tulis benar, apa yang kamu ajarkan benar, tapi kita ikuti perintah raja. Dan kamu harus menyangkal imanmu kalau kamu mau hidup. Paulus Chong Hasan bilang apa? Saya seorang Katolik, saya seorang Kristen, saya hidup sebagai pengikut Kristus, saya juga mati sebagai pengikut Kristus. Akhirnya dia disiksa segala macam dan akhirnya disalib beberapa hari, ya, sampai dia meninggal. Jadi kita lihat bagaimana iman kita itu seperti cahaya. Semakin kita pancarkan kebenarannya, semakin indah terlihat. Dan kita tidak hanya mewartakan iman di saat kita merasa suka, merasa enak, merasa kondusif, aman-aman saja, tapi justru di masa-masa sulit semakin kita ditantang untuk mewartakan iman. Amin.